Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halija dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu observasi pap smear. Yuk, mari kita simak. Let's go. Nah, apa itu pap smear? Pap smear adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi kanker serviks pada perempuan. Pemeriksaan pap smear dapat mendeteksi adanya sel-sel asing, sel kanker pada leher rahim yang berpotensi berkembang menjadi kanker. Nah, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan terutama pada kaum wanita tentang pap smear. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat dan kegunaan pap smear sebagai cara mendeteksi dini dan pencegahan kanker serviks. Yang ketiga, mendorong para peserta agar senantiasa menyebarluaskan pengetahuan tentang manfaat dan kegunaan dari pap smear dalam mendeteksi kanker serviks pada anggota keluarga lain dan masyarakat sekitar sehingga tujuan bisa tercapai. Selanjutnya ada indikasi. Untuk pencegahan kanker serviks, seorang wanita dianjurkan melakukan pap smear apabila memiliki beberapa indikasi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keluarga dengan riwayat kanker serviks. Yang kedua, menderita penyakit seks menular seperti HPV dan HIV. Yang ketiga, pernah bergantian pasangan seksual. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Yang kelima, perokok hebat. Yang keenam, mendapatkan hasil abnormal pada pap smear sebelumnya. Yang ketujuh, mengalami keputihan yang warnanya tidak normal, kekuningan, dan kehijauan disertai rasa gatal dan bau. Yang selanjutnya, mengalami pendarahan setelah berhubungan seksual. Yang terakhir, mengalami pendarahan di luar jadwal menstruasi. Gue pengen ngomong agak serius deh, tapi please, ya gue berharap sih nggak ada yang ngejudge gue abis ini. Halo netizennya Aiman yang sedikit lagi dibanggakan, karena aku di-tag-nya bersamaan dengan Aiman di video ini. Anyway, buat yang Mbak Alia sampaikan itu benar banget, jadi tentang pap smear aku pengen jelasin dikit supaya mungkin lebih mengerti lagi. Oke, jadi memang pap smear itu adalah screening yang dilakukan untuk melihat sel prekanker, dan ini dilakukan setelah seseorang berhubungan seksual, terlepas dari statusnya menikah atau enggak. Karena di sini kuncinya adalah kontak seksual, dan disinilah penularan HPV bisa terjadi yang menyebabkan si kanker serviks itu. Nah, jadi memang pap smear ini disarankan untuk yang berusia 21 tahun ke atas, terutama sampai 29 tahun, itu dilakukan 3 tahun sekali. Dan dari umur 30 sampai 69 tahun, itu dilakukan 3 tahun sekali atau 5 tahun, tergantung dari hasilnya nanti gimana. Dan mungkin pesan terakhir bagi kita para nakes adalah tidak menghakimi orang yang menginginkan pap smear terlepas dari sudah menikah. Nah, selanjutnya ada persiapan pemeriksaan. Yang pertama, tidak melakukan hubungan badan, tidak menggunakan tampon, pil vagina, pembasuh antiseptik, atau sabun ataupun mandi berendam dalam bathtub selama 24 jam sebelum pemeriksaan untuk menghindari kontaminasi ke dalam vagina yang dapat mengacaukan hasil pemeriksaan. Yang kedua, tidak sedang menstruasi atau 2 minggu sesudah haid, karena darah dan sel dari dalam rahim dapat mengganggu keakuratan hasil pap smear. Pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel pap smear: yang pertama, pemeriksaan ini dilakukan di atas kursi pemeriksaan khusus ginekologis. Yang kedua, sampel sel-sel diambil dari luar serviks dan dari ilang serviks dengan melakukan usapan dengan spatula yang terbuat dari bahan kayu atau plastik. Dan yang ketiga, setelah usapan dilakukan sebuah kitobrus sikat kecil berbulu halus untuk mengambil sel-sel serviks dimasukkan untuk melakukan usapan dalam kanal serviks. Setelah itu, sel-sel diletakkan dalam objek gelas, kaca objek, dan untuk menfiksas kemudian dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Selanjutnya, ada persiapan alat untuk pemeriksaan pap smear, yaitu yang pertama ada kelambu, yang kedua manikin vulva atau serviks, yang ketiga ada selimut, yang keempat meja ginekologi, yang kelima ada spekulum steril,
Yang keenam ada spatula airway atau konfigurasi steril. Yang ketujuh sarung tangan steril. Kedelapan ada masa steril. 9 tren panjang. 10 optikus. Pap test procedure involves the following steps. You wear a hospital gown and lie on your back on the examination table. A lubricated instrument known as a speculum is carefully inserted into your vagina. The speculum slowly spreads apart the vagina for improved viewing. A visual inspection of the cervix is performed. A cervical brush or cotton swab is used to gently scrape some cells from the walls of the cervix. You may experience a slight discomfort or pulling sensation during the collection process. The speculum is then gently withdrawn. The obtained cells are smeared over a glass slide or placed in a container containing liquid and sent for pathological evaluation. After the Pap test, you may experience a slight amount of vaginal bleeding. This is considered normal and will stop on its own. You can return to routine activities immediately after the test. Risks and limitations of the Pap test. A Pap test is a safe way to screen